Hey, halo Sobat ABS, hari ini kita akan membuat sebuah meja bulat yang sangat unik, bisa dibuka seperti ini, dan di tengahnya terdapat storage. Ayo bikin sendiri. Oke Sobat ABS, pada proyek kali ini kita akan membuat sebuah meja bulat yang di tengahnya itu nanti ada kotak atau tempat storage untuk menaruh berbagai macam benda, misalkan seperti buku, HP, dan sebagainya. Dan top table-nya bulat juga, itu nanti bisa dibuka ke samping gitu. Nah, ini adalah challenge karena ini pertama kali buat saya bikin yang seperti ini, dan saya berpikir menggunakan bracket apa yang cocok untuk bukaan ke samping yang seperti itu. Jadi pilihan saya jatuh pada hardware sejenis Lazy Susan seperti ini. Ini adalah hardware yang biasa dipakai di top table-nya meja makan. Jadi yang bulat di tengah biasa kita bisa putar seperti itu. Dan ini nanti posisinya tidak kita taruh di tengah, akan kita taruh di samping, sehingga pada saat si meja itu dibuka nanti akan membuka ke samping, tidak center. Nah, desainnya seperti apa kita lihat dulu supaya teman-teman tidak bingung. Jadi pada awalnya desainnya itu seperti ini ya. Meja bulat, ada kakinya, kemudian di dalamnya ini ada tempatnya untuk menaruh barang dan bukaan ke samping. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, untuk bukaan ke sampingnya tadi kita menggunakan sejenis bracket yang ini, Lazy Susan seperti ini. Jadi nanti akan kita lihat hasilnya seperti apa. Kemudian pada proyek kali ini saya juga akan menggunakan finishing dari kertasif. Ada 3 varian yang akan saya gunakan. Yang pertama ini ada yang mahogani KT8124 strip M. Kemudian ada Carrara White KT-M1, ini seperti marmer gitu ya motifnya, bagus banget. Dan ini ada Caspia Wood KT01CW. Oke Sobat ABS, di sini saya sudah ada plywood 18 mm untuk bahan-bahannya dan materialnya sudah kita dapatkan semua. Langsung aja kita mulai proses pembuatannya. Oke, hey, halo Sobat ABS. Pada proyek kali ini yang pertama kita lakukan tentu saja saya memotong untuk bagian plywood ini menjadi ukuran yang lebih kecil. Saya butuh 3 ukuran untuk membuat lingkaran. Kemudian setelah terdapat 3 ukuran ini, kita cari titik tengahnya. Nah, diameter yang saya gunakan ini adalah 74 cm. Kemudian saya potong bulat menggunakan mesin router dengan mata strike bit. Saya butuh 3 buah lingkaran ini untuk membuat sebuah meja, dan 2 di antara 3-nya ini akan saya proses lagi. Untuk di router bagian tepinya kurang lebih masuk sekitar 3 mm, masih sama menggunakan mata trimmer atau mata router yang strike bit. Nanti akan kita isi dengan plywood muter gitu ya, plywoodnya 3 mm juga. Selanjutnya kita cari garis seperti itu menggunakan siku dan kita potong. Ini saya menggunakan mesin circular saw dan dilanjutkan pertemuannya itu menggunakan jigsaw. Saya bikin lubang bagian tengahnya untuk storage. Ini kan awalnya persegi ya, tapi ternyata saya masih bisa manfaatkan lebarnya plywood ini menjadi persegi panjang. Jadi nanti saya revisi atau saya ulangi lagi agar lebih panjang kotaknya. Nah, kurang lebih seperti ini ya ilustrasinya nanti seperti apa. Dan untuk bagian tengahnya itu saya bikin kotakan dari plywood 18 mm. Yang kemudian kotak persegi panjang ini saya lem paku tembak dan disekrup untuk merangkainya menjadi sebuah kotak persegi panjang. Selanjutnya kotak ini yang akan saya taruh di antara lubang yang sudah kita bikin sebelumnya di lingkaran ya, di tengahnya lingkaran. Jangan lupa diberi lem, kemudian saya paku tembak saja ini untuk memperkuatnya, tetapi kasih paku tembak yang banyak ya. Oke Sobat ABS, barusan sudah saya lakukan proses penembulan dan juga diamplas ya untuk bagian sambungan tadi yang di tengah-tengah ini. Saya dembul dan amplas, kemudian selanjutnya saya mau tempel dulu untuk bagian dalamnya sini. Ini nanti saya tempelin kertasif yang mahogani dan juga untuk bagian bawahnya sini. Tapi nanti mungkin saya akan tempel untuk bagian tengah saja, lalu kita rangkai seperti ini. Jadi untuk bagian samping, dalam, dan juga bawah itu udah terlapisi. Selanjutnya baru kita tempel untuk bagian luarnya muter. Kita menggunakan triplek 3 mm nantinya supaya bisa untuk ditekuk muter bulat.
Setelah itu baru kita proses untuk finishing bagian samping, atas, dan juga untuk top table-nya nanti. Oke sobat, untuk memotong kertasif ini tidak perlu susah-susah karena bagian belakang kertasif sudah ada bagian kotak-kotak garisnya itu untuk memandu kita agar tidak beliot-beliot saat memotong ya. Jadi sangat memudahkan sekali. Selanjutnya tinggal kita pasang aja kertasif ini pada bagian lingkaran yang paling bawah ya. Jadi tepat berada di bawahnya kotak yang sudah kita bikin sebelumnya. Ini untuk finishing bagian bawahnya. Nah, untuk kotaknya kita finishing juga bagian dinding sampingnya itu menggunakan kertasif. Langsung aja kita aplikasikan muter gitu, nggak perlu dipotong-potong. Karena ini salah satu kelebihan kertasif juga, tidak perlu dipotong-potong ya, bisa langsung ditekuk-tekuk gitu. Tinggal kita potong aja untuk bagian pertemuan sudutnya. Jangan lupa kita bersihkan atau kita trim bagian lebihan-lebihan kertasif ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya hasilnya sobat. Jadi bagian bawahnya sudah ada finishingnya. Selanjutnya kita bor dari bagian atas. Ini nanti fungsinya untuk mengetahui di mana letak pengemburan pada bagian belakangnya. Posisikan sejajar antara atas dan bawah lingkaran ini, kemudian dipaku tembak sementara, dan saya perkuat menggunakan skrup yang agak banyak. Karena pada bagian ini saya tidak menggunakan lem sebagai penambahan kekuatannya, hanya disekrup saja. Untuk memasang dinding sampingnya yang 3 mm itu saya membuat satu tiang itu di tengah-tengah, lalu kita mulai dari sini diberikan lem lalu dipaku tembak. Pastikan untuk paku tembaknya ini kita majukan ujungnya supaya kepala paku tembaknya itu tidak sampai tembus ke triplek. Dan untuk pertemuannya ini tinggal kita garis lalu kita potong manual aja menggunakan gergaji tangan, dan selanjutnya tinggal kita press lagi. Kita beri lem lalu kita berikan paku tembak sampai merekat dengan sempurna. Kita tunggu sampai kering. Setelah kering kita trimmer dan kita lakukan pendempulan. Lalu kita potong juga kertasifnya. Ini saya menggunakan Caspia wood untuk bagian dinding sampingnya. Masih sama ya, kita potong panjang aja lalu kita aplikasikan seperti biasa. Kita kelupas bagian ujungnya, lalu kita posisikan agar tidak miring, dan kita tekan-tekan menggunakan scrap atau kapi dari kertasif. Untuk bagian pertemuannya seperti biasa tinggal kita potong saja menggunakan cutter sekaligus langsung dua ya, atas bawah, dan kita satukan mereka. Proses ini bisa menyamarkan pertemuan sambungannya ya, dan kita trim lagi untuk sisa-sisa kelebihan kertasifnya. Selanjutnya tinggal kita tempelin kertasif yang Caspia ini untuk bagian atas bawahnya. Ini saya mulai yang dari bagian bawah, kita tekan-tekan semuanya, pastikan tidak ada gelembung, lalu kita trim lagi kelebihannya ini menggunakan cutter. Lakukan juga untuk bagian yang atasnya ya. Untuk bagian atas mungkin sedikit lebih susah karena ada kotaknya itu di bagian tengah, tetapi perlahan-lahan kita pasti bisa nempelin ini dengan sempurna. Dan untuk bagian tengahnya jangan lupa dibuang ya, kita trim lagi menggunakan cutter. Untuk bagian top table yang paling atas yang bisa bergeser ke samping, ini saya menggunakan finishing kertasif yang tipe Carrara White. Jadi tipe ini patternnya itu seperti batu granit atau batu marmer. Saya suka banget dengan pattern yang ini, kelihatan lebih tebal dan lebih kuat juga menurut saya. Dan kemudian untuk bagian edgingnya ini bisa langsung kita tekuk ke bawah. Meskipun bentuknya round seperti ini, kita bisa gunakan bantuan heat gun ataupun hair dryer untuk aplikasinya ya. Jadi tinggal kita tarik-tarik aja ke bawah dan hasilnya udah rapi banget. Kita tidak perlu menambah-nambah edging lagi. Selanjutnya tinggal kita bersihkan untuk bagian lebih-lebihannya dan kita tempel untuk sisi satunya, dan setelah itu baru kita bikin untuk kaki-kakinya.
Oke Sobat ABS, untuk kaki-kakinya saya menggunakan kayu bulat atau dowel seperti ini. Ini sudah saya potong kurang lebih 35 cm. Dan untuk penghubung kakinya nanti saya menggunakan kayu pinus, bentuknya balok seperti ini. Tapi sebelum kita rakit, saya mau finishing dulu menggunakan mahogani yang tadi ya, kertasif yang tipe mahogani. Untuk menempelkan kertasif pada bidang yang kecil itu sangat gampang banget. Termasuk untuk bagian yang round seperti ini, tinggal kita gulung-gulung aja. Kemudian untuk pertemuannya seperti biasa tinggal kita potong sekaligus menggunakan cutter dan kita satukan pertemuan tersebut. Hasilnya sangat samar banget, nggak kelihatan kalau ada sambungan. Lakukan untuk keempat kaki ya. Saya di sini menggunakan kaki dowel 4 biji, jadi saya finishing semua menggunakan kertasif. Termasuk untuk bagian penghubung balokan pinusnya juga saya finishing menggunakan kertasif tipe mahogani. Nah, kurang lebih ini dia 4 buah kakinya dan 2 buah penghubung. Lalu tinggal kita satuin aja penghubung ini menggunakan lem dan kemudian diperkuat menggunakan sekrup. Kita countersink dulu supaya tidak pecah, lalu kita sekrup. Dan untuk bagian penghubung kaki ke kaki itu saya menggunakan 2 buah sekrup juga yang saya bor dulu, saya countersink. Terus kemudian sisa bekas lubang bornya ini tinggal kita tutup saja menggunakan penutup sekrup dari plastik seperti ini. Sebenarnya kalian bisa gunakan varian warna yang sesuai ya. Dan kita coba hasilnya bagus banget, tidak longgar juga. Lalu kita pasang untuk lacy Susan ini di tepi. Dan saya gunakan bantuan lem hot glue seperti ini untuk menempelkan sementara bagian atasnya sehingga nanti pada saat sudah kering bisa saya sekrup dari bagian bawahnya. Dan kurang lebih hasilnya seperti ini sobat. Kita udah bisa berhasil bikin meja yang ada storage-nya. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Oke Sobat ABS, thank you banget untuk kamu yang sudah nonton video kali ini. Pada project kali ini saya menggunakan bahan-bahan finishingnya dari kertasif. Kamu bisa cek Instagramnya mereka @kertasif.id. Dan kalau misalkan mau langsung beli juga kamu bisa cek Tokopedia maupun Shopee, ada banyak banget pattern-pattern yang bisa kamu pilih di sana. Dan untuk Sobat ABS, semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan di subscribe, nyalakan tombol loncengnya sehingga kamu tidak ketinggalan kalau ABS upload video-video baru. Dan jangan lupa cek juga video-video saya sebelumnya karena banyak banget tutorial serupa yang sudah pernah saya bikin di channel ini. Terima kasih Sobat, sampai ketemu di video selanjutnya dan ciao!